Baik, mohon izin Bapak Ibu untuk mengawali acara kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Nawawi MPD selaku Sekbid Pengembangan Karir PGRI Kabupaten Bogor sekaligus pemantik kegiatan kita pada siang hari ini. Yang saya hormati Ibu Titik Suryani selaku narasumber kegiatan bedah soal kompetensi teknis pada kegiatan kita siang hari ini. Dan salam hormat juga saya ucapkan kepada tim LCC PGRI Kabupaten Bogor yang telah menyediakan dan memfasilitasi kegiatan kita pada bimbingan online tes P3K tahun 2023. Dan tentunya yang saya banggakan, Bapak, Ibu guru hebat peserta bimbingan online tes P3K yang telah hadir dan dengan penuh semangat mengikuti kegiatan bedah soal pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan nikmatnya, sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahmi pada pertemuan sesi 6 bimbingan online P3K tahun 2023 yang diadakan oleh PGRI Kabupaten Bogor dengan tim SLCC Kabupaten Bogor. Shalawat beserta salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pastinya akan kita nantikan syafaatnya di akhir kelak. Baik Bapak Ibu guru hebat, sebelumnya banyak yang bilang tak kenal maka tak sayang. Untuk itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hertanti Yuliandari. Selama beberapa jam ke depan, insya Allah saya akan menemani Bapak Ibu guru hebat dalam kegiatan bimbingan tes online kali ini. Nah sebelum itu Bapak Ibu guru izin untuk membacakan susunan acara kita pada kegiatan kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan oleh pemantik kegiatan Bapak Nawawi MPD selaku Sekbid Pengembangan Karir PGRI Kabupaten Bogor. Sesi yang kedua yaitu sesi belajar bersama bedah soal kompetensi teknis oleh Ibu Titik Suryani dari tim SLCC Kabupaten Bogor. Fokus kita pada kegiatan kali ini adalah untuk membedah soal wawancara. Selanjutnya sesi ketiga, sesi yang terakhir yaitu penguatan dan informasi lanjutan kegiatan-kegiatan terkait bimbingan online tahun 2023. Nah, baik Bapak Ibu guru hebat, agar acara kita dapat berjalan dengan lancar, mari sama-sama kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk sebelumnya Bapak Ibu saya juga ingin mengingatkan agar acara kegiatan kita ini berjalan kondusif. Mohon Bapak Ibu untuk semuanya tetap mengkondisikan mikrofonnya dalam keadaan off kecuali nanti pada sesi tanya jawab mungkin ya Bu Titik ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Selanjutnya acara kita kali ini akan dibuka oleh pemantik kegiatan Bapak Nawawi MPD selaku Sekbid Pengembangan Karir PGRI Kabupaten Bogor. Kepada Bapak Nawawi kami persilahkan. Terima kasih Bu Tanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi sebagai narasumber yang saya hormati, moderator Ibu Tanti yang baru pertama kali saya ketemu, yang saya hormati, teman-teman, para peserta, seluruh para guru yang hari ini ikut di room, yang merupakan anggota PGRI Kabupaten Bogor. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah, ini rangkaian terakhir untuk bimbingan berkaitan dengan bedah soal dan sebagainya. Saya mengucapkan sama pengurus PGRI Kabupaten Bogor, terima kasih
kepada semua pihak, terutama teman-teman narasumber, teman-teman di LCC, kemudian juga moderator yang lain-lainnya, bahwa kegiatan ini bisa terselenggara atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Oleh karena itu, tentu sebagai manusia, wajib hukumnya kita berikhtiar. Ini adalah salah satu kegiatan ikhtiar, di mana untuk meningkatkan kompetensi itu dibutuhkan sebuah upaya atau ikhtiar mencari tahu tentang berbagai hal. Salah satunya adalah menggali pengalaman teman-teman yang pernah berhasil dengan cara membedah soal ini. Oleh karenanya, meskipun ini terakhir, agar dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya, karena tentunya menurut saya, karena ini adalah momentum yang sangat bagus, dan saya tahu persis tidak semua Pak, Bu, di lembaga lain atau instansi lain membimbing para tenaganya atau tenaga honornya untuk didampingi kaitan dengan pendampingan atau pembimbingan berkaitan dengan beda soal tes untuk P3K yang akan diselenggarakan pada mungkin awal bulan Desember kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan kami atas nama pengurus PGRI Kabupaten Bogor berdoa mudah-mudahan semua teman-teman guru ini semuanya diterima, berhasil lulus dengan angka yang memuaskan dan menjadi ASN P3K sebagaimana yang diharapkan oleh kita semuanya. Oleh karenanya, ini momentum terakhir, saya berharap bisa mengikuti sampai tuntas. Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan sesuai dengan sesinya, dipersilahkan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang menjadi mungkin hal yang belum dipahami dan sebagainya bisa dibukakan pada hari ini. Sekali lagi, semangat teman-teman, semangat terus-menerus. Semoga upaya kita ini, semoga upaya teman-teman semuanya berhasil dan Allah mengabulkan doa kita semuanya. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas arahannya, atas dukungannya, support kepada teman-teman kita semua. Mudah-mudahan doa dan harapan Bapak untuk teman-teman kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu guru hebat, kita melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi yang kedua, yaitu belajar bersama bedah soal tentang kompetensi teknis, terutama kompetensi wawancara ya, Bu Titik ya, kompetensi wawancara. Nah, pada kegiatan kali ini akan dipandu oleh Ibu Titik Suryani SPD MPD dari tim SLCC Kabupaten Bogor dengan fokus pembahasan adalah kompetensi teknis wawancara. Baik Bu Titi, sudah siap Bu Titi? Baik, untuk itu kami persilakan kepada Bu Titi. Terima kasih Mbak Tanti, terima kasih banyak hari ini sudah menemani saya di sesi seri ke-6 belajar bersama. Teman-teman, izin sebelum membuka materi, saya mau pantun sedikit ya. Pergi ke pasar membeli ikan. Tidak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita ucapkan dapat berjumpa kembali di hari ini. Nah, teman-teman, sebelum memulai sesi kegiatan, saya mohon maaf sebelumnya ya, teman-teman, kalau mendadak memberikan informasinya di grup WhatsApp teman-teman. Bu Tanti, saya mohon izin share screen ya. Baik, Bu. Mohon dibantu apakah sudah terlihat, Bu Tanti? Sudah aman, Bu, terlihat. Aman, terlihat. Baik, terima kasih. Sebentar. Oke. Oke, teman-teman, mohon izin sebelum kita mulai belajar hari ini, saya sekali lagi sebagai teman belajar Bapak dan Ibu, mohon izin untuk dapat menjaga ketertiban, mohon di-mute ya, teman-teman, mohon di-mute
speakernya agar kita bisa belajar dengan nyaman begitu ya. Oke. Apakah sepakat? Sudah di-mute speakernya semua? Sudah ya? Mohon izin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Es krim kemarin terasa basi, sudah hilang semua nutrisi. Mohon izin berbagi materi, mohon disimak walau teman-teman merasa frustasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak dan Ibu, apa kabarnya? Ketemu lagi nih para pejuang NIP dengan saya. Di seri 4 ketemu saya, di seri 5 ketemu saya, di seri 6 pun ketemu dengan saya. Saya berharap teman-teman nggak bosen ya. Saya berharap teman-teman nggak enak nih lihat saya begitu. Baik, teman-teman di sesi pada hari ini mohon izin. Hari ini seri 6 tanggal 9 November 2023 bertepatan dengan hari Kamis. Izinkan saya sebagai teman belajar Bapak dan Ibu akan berbagi sedikit mengenai kompetensi wawancara baik untuk kategori guru kelas maupun untuk kategori guru PAI. Nah, teman-teman semua, yuk, siap nggak belajar hari ini? Nah, kalau siap belajar hari ini, kita bikin kesepakatan belajar dulu ya. Yang pertama, silakan disiapkan air minum dan camilan. Kemudian yang kedua, siapkan juga catatan kecil, siapa tahu berguna bagi teman-teman untuk mencatat ataupun nanti membantu menemukan begitu di sesi diskusi jawabannya apa gitu. Kemudian yang ketiga, dimohon sekali lagi dengan tidak henti-hentinya, mohon mikrofonnya dimatikan sejenak. Nanti begitu sesi diskusi teman-teman boleh ya membuka mikrofonnya. Dan yang keempat adalah mari kita berdoa sejenak. Berdoa disilakan. Selesai. Baik, teman-teman semua, apakah sudah siap? Semoga kita hari ini dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima. Saya mohon untuk dapat menghadirkan semua pikiran, perasaan, dan juga fokusnya pada seri belajar ke-6 hari ini. Baik. Yuk, sekarang kita lihat dulu khusus pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai kompetensi wawancara untuk guru. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kompetensi wawancara untuk guru? Yuk kita spill bersama. Di spillan yang hari ini, saya akan mengajak teman-teman untuk menjelajah dulu. Apa itu referensi dasar hukum dari kompetensi wawancara? Kemudian, kira-kira jenis konten materi apa saja yang terdapat pada kompetensi wawancara yang hari ini akan kita pelajari. Oke, yuk spill pertama. Referensi dasar hukum terkait dengan seleksi kompetensi pada wawancara. Kembali lagi saya izin mengingatkan teman-teman, kompetensi wawancara itu ada karena memang di aturan Undang-Undang nomor 649 ini sudah dinyatakan bahwa nanti peserta itu tidak hanya 3 seleksi kompetensi aja, tapi juga termasuk dengan seleksi kompetensi wawancara. Nah, saya spotlight Undang-Undang nomor 649 tahun 2023. Boleh nanti teman-teman unduh atau nanti teman-teman boleh baca lebih detail kembali. Nah, pada acuan ini nanti teman-teman akan menemukan berapa jumlah soal di kompetensi wawancara, gimana pembobotan soalnya, kemudian durasi pengerjaan soalnya berapa lama, dan juga nanti ada spill kisi-kisi yang sebetulnya sudah diberikan pada acuan ini. Yuk kita lihat yang pertama, kita bedah yang pertama dulu ya. Bismillah. Kemarin sudah saya hadirkan pada seri belajar 4 mengenai tabel ini. Tabel yang berisi berapa jumlah soal, kurun waktu pengerjaannya, kemudian bobot nilainya berapa, skor maksimal yang harus diperoleh berapa. Nah, hari ini izin kita fokus di wawancara ya teman-teman. Kita izin, kita telah bersama, saya hanya mengingatkan saja. Di seleksi kompetensi wawancara, jumlah soalnya ada 10. Dalam kurun waktu 10 menit teman-teman harus mengerjakan semua butir soal yang ada. Dan pada seleksi wawancara ini, skor atau bobot nilainya menggunakan skala 4, 3, 2, 1. Paling tinggi bernilai 4, paling rendah bernilai 1. Dengan opsi jawaban adalah A, B, C, D. Sehingga
Kalau teman-teman bisa menjawab benar semua, maka skor maksimal adalah 40. Nah, sebagai catatan dari kami, bahwa waktu 10 menit ini harus teman-teman betul-betul efisiensikan. Mengapa? Karena jika 10 menit dibagi dengan 10 soal, maka teman-teman hanya punya waktu 1 menit untuk mengeksekusi tiap soal. Dan ingat tidak ada ambang batasnya. Sekali lagi untuk seleksi wawancara tidak ada ambang batasnya. Khusus untuk pelamar P2 dan P3. Begitu ya teman-teman ya. Oke, dari sini saya hanya mengingatkan saja. Yuk kita lanjut berikutnya. Mohon izin Bu Tanti, saya hapus dulu ya coretan-coretan saya. Oke. Bu Eliana, mohon izin apakah dapat mematikan mikrofonnya? Kantor mudah, tadi muka pantau kantor. Bu Eliana sekali lagi. Nah, terima kasih ya teman-teman. Baik. Oke, nah ini kurang lebih mengenai kompetensi wawancara. Kompetensi wawancara adalah kompetensi yang digunakan untuk menggali informasi non-kognitif dengan tujuan untuk menilai integritas dan moralitas teman-teman. Jadi izin meng-highlight ini, ada yang perlu di-highlight yaitu integritas dan moralitas. Fokusnya pada seleksi ini adalah menggali sejauh mana Bapak dan Ibu itu punya integritas dan sedalam apa moralitas Bapak dan Ibu. Maka nanti soal-soal yang dihadirkan berupa soal-soal yang merefleksi dan mengukur sebesar apa integritas dan moralitas Bapak dan Ibu. Yuk kita spill ya satu-satu. Nah, pada konten integritas dan moralitas nanti di dalamnya ada beberapa tema yang akan dihadirkan atau ada beberapa konsep yang akan dimasukkan. Yang pertama, di integritas dan moralitas, Bapak dan Ibu akan menemukan bagaimana Bapak dan Ibu akan diuji nilai-nilai kejujurannya. Kemudian Bapak dan Ibu juga akan diukur sebesar apa komitmennya terhadap berbagai macam persoalan yang dihadapi Bapak dan Ibu. Tentunya dalam narasi soal-soal kompetensi wawancara. Berikutnya, Bapak dan Ibu juga akan diukur sebesar apa sih keadilan yang Bapak Ibu miliki. Kemudian selanjutnya juga Bapak dan Ibu juga akan dilihat sebesar apa etikanya. Dan yang terakhir, sebesar apa kepatuhan Bapak dan Ibu terhadap peraturan-peraturan yang harus dijalani. Nah, jadi dapat disimpulkan di seleksi kompetensi wawancara, nanti Bapak dan Ibu diukur integritas dan moralitasnya, di mana di dalam konten-konten integritas dan moralitas itu Bapak Ibu akan juga diuji kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan nilai-nilai kepatuhan. Kita spill satu persatu, apa itu integritas, apa itu moralitas, agar Bapak Ibu dapat banget penguatannya itu apa sih intinya. Kita lihat, ngomongin soal integritas. Sebetulnya gambaran diri Bapak dan Ibu dalam suatu organisasi atau dalam ruang-ruang publik yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Integritas biasanya ditunjukkan dengan konsistensi antara ucapan dalam perbuatan sehari-hari. Izin meng-highlight Bapak dan Ibu. Nah, di sini. Jadi, boleh dikatakan sejatinya seorang guru yang punya integritas berarti ia mampu atau memiliki konsistensi antara ucapan dalam perbuatan sehari-hari. Nah, ini yang akan diukur dalam seleksi wawancara Bapak dan Ibu. Karakteristik pegawai atau guru yang memiliki integritas ini biasanya tercermin dalam sikap dan tindakan yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut ya Bapak dan Ibu ya. Mohon izin kita spill satu persatu. Yang pertama, bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, sebelumnya mohon maaf, di sini bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya ini berarti nanti Bapak dan Ibu ketemu soal-soalnya terkait dengan konten-konten yang berisi menguji kejujuran Bapak dan Ibu. Kemudian juga karakteristik Bapak dan Ibu yang memiliki integritas tinggi tentunya dapat bertindak transparan dan konsisten.
Atau dalam hal ini, Bapak dan Ibu akan diukur bagaimana patuh terhadap peraturan. Berikutnya yang ketiga, dapat menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela. Yang artinya Bapak dan Ibu dalam proses integritas memiliki etika yang baik. Selanjutnya keempat, bertanggung jawab atas hasil kerja. Integritas Bapak Ibu dapat ditunjukkan dengan komitmen yang tinggi terhadap tugas apapun yang diberikan atau tugas-tugas yang telah disepakati bersama atasan maupun dengan teman-teman di lingkup kerja Bapak dan Ibu. Selanjutnya yang kelima, dapat bersikap objektif. Integritas Bapak dan Ibu dapat dinilai bila Bapak dan Ibu memiliki nilai-nilai keadilan yang dapat dijunjung tinggi atau dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini Bapak dan Ibu mengenai integritas. Saya berharap Bapak dan Ibu dapat mengambil garis besarnya bahwa ketika disajikan soal-soal wawancara, Bapak dan Ibu betul-betul dapat dinilai konsistensinya antara ucapan dan perbuatan sehari-hari dengan memiliki nilai-nilai kejujuran, kepatuhan, etika, komitmen, dan keadilan. Oke, saya lanjut berikutnya ya Bu Tanti ya. Mohon izin, next saya melanjutkan konten kedua, yaitu mengenai moralitas. Apa sih moralitas itu? Bapak dan Ibu berbicara mengenai moralitas, sejatinya moralitas itu adalah gambaran diri Bapak dan Ibu ketika berpikir dan bertindak didasarkan pada nilai yang berhubungan dengan suatu hal yang baik dan buruk. Izin meng-highlight, yaitu nilai yang berhubungan dengan suatu hal yang baik dan buruk. Ya, oke, di sini kita tebalkan konten nilai yang berhubungan dengan yang baik dan buruk. Bapak Ibu dan fokus di sini ya. Untuk moralitas artinya Bapak dan Ibu tahu betul mana tindakan yang sesuai dengan norma, mana tindakan yang enggak sesuai dengan norma, mana tindakan yang baik, mana tindakan yang tidak baik atau perlu dijauhi. Nah, di dalam konten moralitas apa saja isi di dalamnya? Bapak dan Ibu akan diukur pada seleksi wawancara bila tercermin dalam sikap dan tindakan yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Bapak dan Ibu punya nggak hati nurani yang baik? Nah, biasanya yang dinilai adalah kejujurannya. Kemudian yang kedua, aturan. Di sini akan dilihat moralitas Bapak Ibu ketika mematuhi aturan-aturan yang sudah dicanangkan dalam instansi masing-masing. Kemudian ketiga, kejiwaan dalam berbuat. Artinya moralitas Bapak dan Ibu dalam keadilan ini juga akan diukur. Selanjutnya yang keempat, teladan. Sejauh mana moralitas Bapak dan Ibu dapat memberikan komitmen yang sangat baik sehingga dapat menjadi teladan bagi Ibu sendiri, bagi orang-orang di sekeliling Ibu dan juga bagi lingkungan. Dan terakhir, moralitas terkait sopan santun atau yang kita sebut juga dengan etika. Nah, dua bahasan besar dari integritas dan moralitas ini akan disajikan pada soal-soal sebagai berikut. Mari kita lihat. Mbak Tanti, mohon izin apakah berkenan dapat membacakan soal berikut? Silakan. Oke, baik Ibu. Oke, saya izin membacakan ya Bu. Siap, dengan senang hati. Oke. Apa yang akan Anda lakukan ketika Anda melakukan sebuah kesalahan fatal di kantor? A. Saya akan mencari sumber kesalahan tersebut. B. Sedapat mungkin mempertahankan dengan argumentasi karena saya yakin pekerjaan saya selalu benar. C. Saya seorang perfeksionis, tidak pernah melakukan kesalahan. D. Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dengan melakukan perbaikan. Nah, Bapak Ibu ini yang ingin menjawab, boleh langsung raise hand atau boleh langsung chat di chat ya, Bu Titik ya? Boleh. Teman-teman boleh ya jawab di kolom chat atau juga yang mau berbagi diskusi boleh raise hand. Boleh. Dipersilakan dengan senang hati. Oke. Monggo Bapak Ibu yang ingin menjawab, yang ingin mencoba menjawab nih, ayo boleh langsung raise hand atau tulis di kolom chat. Nah, ternyata sudah banyak nih di kolom chat. Ya, kira-kira terbagi berapa tim nih, Bu Tanti?
izin spill ya di kolom chat. Banyak D juga ya Bu Tanti ya ternyata ya teman-teman. Wah, sudah banyak. Wah, D Ini kebanyakan semua. dia ya. Tim D nih. Iya, Mungkin ada tim yang betul, lain kebanyakan. ya. Ada tim yang lain? Nah, hampir semuanya sepertinya menjawab D nih, Bu Titik. Iya, Waduh, betul. keren teman-teman. Oke, masih kita spill ya. D, bertanggung jawab. Wah, sudah ada nih. Oke, ada yang mau berbagi mungkin kenapa pilih D? Boleh, ada Bu Olivia Nurfatma. Maaf, Bu Olivia Nurfatwa. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Ibu sekali lagi mohon maaf diaktifkan dulu kembali speakernya. Ya, terima kasih. Sudah, Bu? Silakan. Oke. Ibu terima kasih atas kesempatannya untuk saya menjawab. Di sini saya menjawab opsi D ya, Bu. Karena ketika kita melakukan kesalahan, maka kita harus bertanggung jawab atas kesalahan kita. Bertanggung jawab di sini termaksud dalam integritas kita sebagai guru, Bu, yang mempunyai poin dari tadi Bu opsi wawancara itu. Seperti itu, Bu. Terima Keren. kasih. Gimana Mbak Tanti? Keren gak jawabannya? Halo Mbak Tanti, gimana? Kira-kira jawabannya keren gak nih dari teman-teman? Ada lagi yang mau raise hand sebelum dieksekusi atau dibahas bersama? Oke. Ada Bu Wardani dari SDN Suka. Oh, Pak Wardani mungkin maaf ya. Punten ini, Bu. Silakan Bapak. Baik Ibu, selamat siang Bu. Selamat siang Pak Wardani. Salam jumpa kembali ya Bu ya, yang paling aktif namun sering kali jawabannya selalu terkecoh ya Bu ya. Enggak juga Bapak. Bapak maaf ya, saya salah panggil Ibu. Ya nggak Salpot apa-apa sama Bu, namanya. sudah Penting tetap biasa. semangat ya, Bu. Di sekolah juga sudah biasa Bu, banyak yang panggil. Mungkin salah nama ya Bu ya. Baik Bu, untuk melanjutkan dari Yang penting semangatnya ya, Pak. Siap Bu, insya Allah. Melanjutkan jawaban yang tadi Ibu yang sudah sebelumnya menjawab, saya hanya menegaskan di sini betul sekali Bu, di sini juga saya memilih opsi D. Karena apa Bu? Karena di sini kan kita berkaitan dengan sebagai guru ya Bu, harus bertanggung jawab. Nah, di sini bertanggung jawab itu ketika kita melakukan suatu kesalahan berarti kita sepenuhnya harus berani jujur gitu untuk melakukan Bu, pengakuan diri gitu ya Bu, tidak ada yang disembunyikan istilahnya. Mungkin seperti itu Ibu, mohon pencerahannya lagi dari Ibu. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Wardani, terima kasih telah berbagi atau telah berinisiatif berbagi diskusi terkait dengan soal yang pertama ini. Siap. Mbak Tanti, saya boleh izin mengeksekusinya? Baik, mangga Ibu, silahkan. Ini mohon izin soalnya sinyal Tanti agak. Oh iya, baik. Gak apa-apa Mbak Tanti, sepertinya Mbak Tanti terkendala sinyal. Teman-teman, baik. Saya mohon izin mengeksekusi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apakah benar ya jawaban teman-teman hampir rata-rata nih pilih D? Nah, kita eksekusi dulu. Yang pertama, kita highlight dulu ini. Bagian mana yang memang menjadi fokus yang akan kita bahas. Yang pertama, melakukan sebuah kesalahan fatal. Fatal di sini artinya betul-betul ya kesalahannya luar biasa besar begitu ya. Dan ini bisa berimbas pada banyak orang gitu. Mari kita lihat. Yang pertama kita eliminasi dulu atau kita anulir mana jawaban yang betul-betul tidak sesuai dengan narasi soal. Oke, yang pertama, saya akan mencari sumber kesalahan tersebut. Kalau misalkan kita maksa kayak gini, artinya kita itu tidak punya etika yang baik. Karena kenapa? Tindakan seperti ini sebetulnya tindakan untuk membela diri. Dan secara integritas ini kurang bertanggung jawab. Kemudian jawaban mana lagi yang dapat kita anulir? Saya seorang perfeksionis, tidak pernah melakukan kesalahan. Wah, kalau kayak gini artinya kita sudah bersikap sombong. Dalam artian kurang memiliki etika. Kita menganggap diri kita udah hebat banget, perfect banget. Manusia dewa, gak ada salah. Jangan ya teman-teman, ini kita anulir. Selanjutnya yang mana? Oh ternyata yang B. Sedapat mungkin mempertahankan dengan argumentasi. Karena saya yakin
pekerjaan saya selalu benar, begitu kan. Nah, ini juga mengurangi nilai-nilai objektif. Kenapa? Karena kita menilai diri kita juga selalu sempurna, selalu benar gitu. Ini juga nggak baik. Artinya nilai-nilai moralitas kurang sekali di sini. Maka jawaban yang betul adalah betul sekali jawaban teman-teman tadi. Jawaban D. Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dengan melakukan perbaikan. Di sini ada solusi, di sini juga ada refleksi, dan di sini juga teman-teman menunjukkan integritas yang baik, berkomitmen untuk melakukan perbaikan. Wah, luar biasa keren nih teman-teman. Baik, izin ya teman-teman, saya melanjutkan dengan soal nomor 2. Nah, silakan teman-teman baca sambil kita menunggu Mbak Tanti untuk kembali bergabung. Mbak Tanti silakan, apakah dapat membantu saya untuk membacakan soal nomor 2? Disilakan. Boleh Bu, saya bacain boleh? Jika Anda diterima menjadi P3K, berapa lama Anda bekerja pada instansi ini? A. Saya akan bekerja secara maksimal sampai kontrak saya habis. B. Saya ingin berkontribusi memberikan kesuksesan jangka panjang di instansi ini. C. Karena status saya sebagai P3K, saya hanya ingin memenuhi kontrak kerja saja. D. Saya akan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pimpinan instansi. Oke, baik nih teman-teman. Boleh di-spill di kolom chat kali ya Bu Tanti, teman-teman nih jawab yang mana nih? A, B, C, atau D? Wah, silakan nih. Atau boleh ya Bu Tanti ya, ada yang mau resen ya, kita boleh gabung untuk diskusi bareng ya. Nah, iya betul. Nah, ya teman-teman silahkan yang ingin berdiskusi boleh langsung raise hand. Ini di kolom chat juga sudah banyak Bu, tapi sekarang nih beragam nih. Ada yang B, ada yang B juga ya Bu Tanti? Jawabannya D, Bu Dewi jawabannya A. Iya, ada jawabannya A juga. Ini beragam nih ternyata nih jawabannya saat ini untuk soal yang ini. Kali ini berarti teman-teman terbagi jadi beberapa tim ya Bu Tanti ya. Iya. Oke. Betul sekali. Nah, untuk teman-teman yang mau berdiskusi, disilahkan untuk raise hand. Oke, kita hitung seperti ini. Ya, Kalau nggak ada, kita sambil belajar ya Bu ya. Betul, saya teman belajarnya Bapak Nawawi. Di HP error lagi apa? Baik. Nah, Bu Tanti sepertinya. Oke, kita hitung ya Bu ya. Oke, silakan dihitung Bu Tanti. Berapa lama kuncinya? Halo, dengan Bapak siapa? Mohon maaf. Oh, langsung hilang Bu Tanti. Ya, Malu Bapak, sepertinya. Bapak tadi yang mencoba. Iya betul. Soalnya iya. nama akunnya Windows ya, 10. Bu, ya, nggak apa-apa, padahal kita sharing saja ya Bu. Iya. Oke. Oh, ada Iya, Pak betul. Sulaiman Jadi kita langsung, Faruk. ada nih Bu yang raise hand, betul. Ini ada Pak Fajriani, Bu Fajriani Dewi ya, sama Pak Sulaiman. Ini yang mana dulu tadi yang raise hand ya, Bu Fajriani ya? Pak Sulaiman Faruk, Bu. Oh, Pak Sulaiman Faruk dulu. Oke, baik. Kalau begitu kita beri kesempatan kepada Pak Sulaiman Faruk. Silakan, Pak. Bapak maaf, belum terdengar. Mikrofonnya, Pak. Pak Sulaiman, suaranya belum terdengar. Assalamualaikum, kayaknya sepertinya bermasalah dengan perangkat ya, Bu Tanti ya. Iya, sepertinya. Ini bagaimana Bu, kita mau menunggu atau kita mau ke Bu Fajriani terlebih dahulu? Pak Sulaiman, mohon maaf sekali lagi suaranya tidak terdengar oleh kami. Apakah perangkatnya mungkin bisa dibenahi dulu begitu ya. Kita langsung pindah ke Bu Fajriani Dewi. Oke, baik. Kalau begitu kita beri kesempatan untuk Bu Fajriani Dewi. Ibu Fajriani, disilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ketemu lagi sama saya ya Bu. Siap. Saya yang insya Allah tahun ini baru pertama kali nyoba P3K.
Amin, amin, amin. Insya Allah menjadi rezeki Ibu ya, Bu. Menurut saya jawaban dari pertanyaan di atas itu, jika Anda diterima menjadi P3K, berapa lama Anda akan bekerja? Kalau menurut saya sih jawabannya yang D ya. Jadi ya saya menuruti sesuai kebijakan pimpinan instansi aja gitu Bu. Nah adapun kita bekerja secara loyal ya berarti udah di situ. Kalau misalkan kontrak kita 5 tahun ya berarti kita itu selama 5 tahun harus loyalitas kita gitu Bu terhadap instansi tersebut ya. Oke, terima kasih. Nah, ya mungkin itu Bu ya. Kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa analisanya ya Bu ya. Ini kita tampung dulu. Berarti kita ke Pak Yofi dulu ya Bu ya. Boleh, Nih, boleh. Pak Yofi Disilakan. udah resen juga. Iya nih luar biasa nih antusiasnya ya Bu ya. Disilakan Pak Yofi. Pak Yofi disilakan. Sepertinya sedang PPG juga nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat daripada pertanyaan ini, saya lebih cenderung untuk menjawab sama dengan tadi yang tadi itu poin option D. Sehubungan kalau saya baca untuk poin A itu ada membatasi dengan kontrak sampai kontrak saya habis, itu berarti membatasi. Jadi untuk hal ini kita bisa semaksimal mungkin nggak bisa karena kita memang ada batasan, tapi itu kalau dengan poin A, B, dan C itu kayaknya ada pembatasan tersendiri oleh sendirinya. Sedangkan saya lebih memilih D karena ya segala sesuatunya diserahkan kepada pimpinan karena pimpinanlah yang akan menilai segala loyalitas dan kinerja yang dilakukan oleh kami sebagai P3K gitu. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Masya Allah jawabannya ini luar biasa ini analisisnya ya. Bu Tanti saya izin ya, boleh ya kita sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, mangga Ibu, silakan. Teman-teman izinkan saya kita bedah sama-sama ya untuk soal nomor 2 ini. Karena tadi jawabannya cukup beragam, terus pendapat teman-teman juga luar biasa sekali analisisnya. Yuk, mari kita lihat. Nah, jika Anda diterima menjadi PPPK, berapa lama Anda bekerja pada instansi ini? Highlight pada soal ini adalah berapa lama Anda bekerja. Jadi, ini mempertanyakan juga berapa waktu teman-teman bisa berintegrasi atau berintegritas atau punya komitmen pada instansi. Kita spill satu persatu tiap opsi jawaban ini. Yang pertama, kita delete dulu. Ternyata jawaban D belum betul Bu Tanti. Saya akan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pimpinan instansi. Mohon maaf. Kenapa? Kok enggak? Kenapa ya? Tidak apa-apa ya Bu ya. Iya, karena ternyata sikap ini sejatinya belum menunjukkan sikap integritas. Hanya fokus bekerja berdasarkan perintah pimpinan. Artinya memberikan sesuai kapasitasnya secara ala kadarnya. Karena tadi dia pasrah dengan kebijakan pimpinan instansi. Jadi di sini kita ingat teman-teman ketika diwawancara itu yang dinilai itu adalah integritasnya teman-teman. Kalau ngomongin integritas berarti komitmen, loyalitas gitu ya. Itu betul-betul teman-teman harus memberikan yang terbaik. Nah, pada poin D ini kalau menyerahkan sepenuhnya baik sih sebetulnya baik, tapi belum menunjukkan integritas yang total karena hanya bekerja berdasarkan apa yang diberikan oleh pimpinan dan mengikuti kebijakan-kebijakan. Ini bisa dilakukan betul, tetapi belum menunjukkan loyalitas yang maksimal. Kita spill yang kedua ya. Nah, yang C ini kita delete. Karena status saya PPPK, saya hanya ingin memenuhi kontrak kerja saja. Ini betul-betul terlihat nggak punya sikap integritas, nggak miliki komitmen, tidak punya visi juga yang baik untuk instansi. Bekerja ala kadarnya juga sama, sampai batas kontrak. Artinya tidak punya visioner ke depan harus seperti apa instansinya, atau selama 5 tahun saya harus bagaimana memberikan pengabdian yang terbaik. Yuk selanjutnya kita spill lagi. Bagaimana dengan A? A bagus.
B juga keren, tapi mana yang paling tepat untuk jawaban pada narasi soal nomor 2? Ternyata yang A itu di-delete. Saya akan bekerja secara maksimal sampai kontrak saya habis. Mengapa? Sebetulnya baik sudah menunjukkan integritas dalam artian bekerja secara maksimal. Hanya saja di sini belum nampak visi untuk instansi. Maka yang paling baik jawabannya adalah yang B. Saya ingin berkontribusi memberikan kesuksesan jangka panjang di instansi ini. Dalam artian di sini, kalimat ini menunjukkan totalitas integrasi yang tinggi. Di sini integrasi yang atau integritasnya ditunjukkan bagaimana ia memberikan visi yang terukur untuk masa depan. Artinya ketika dia bekerja, dia akan betul-betul berkontribusi memberikan yang terbaik selama masa ia bekerja. Dan dia tidak memikirkan kapan, itu tidak menjadi persoalan buat dia. Yang paling penting adalah bisa memberikan yang terbaik pada instansi, dapat memajukan instansi juga. Gitu Bu Tanti. Jadi untuk soal nomor 2 ini, integritasnya diukur dari bentuk kontribusi yang bisa memberikan kesuksesan jangka panjang di instansi ini. Artinya kita sebagai pelaku, petugas PPK dapat memberikan hal-hal baik yang dapat dikenang sepanjang masa. Gitu Bu Tanti. Mohon maaf terkecoh ya teman-teman. Berarti dibutuhkan kejelian ya Bu ya. Kejelian dalam menganalisis pilihan-pilihan jawabannya ya Bu ya. Ya, betul. Sekali lagi teman-teman, ketika memilih jawaban, ketika diseleksi wawancara, berikan loyalitas yang tinggi, integritas yang luar biasa, dan moralitas yang baik. Karena memang yang diukur 2 poin tersebut. Oke, Bu Tanti, saya mohon izin spill soal berikutnya ya Bu Tanti ya. Mohon bantuan untuk dapat membacakannya Ibu. Baik, mangga Ibu. Baik Ibu, saya bacakan soal yang ketiga. Apabila Anda lolos seleksi PPPK dan gaji yang diberikan tidak sesuai dengan yang Anda bayangkan, bagaimana reaksi Anda? A. Menerima dengan ikhlas sesuai ketentuan yang berlaku karena bekerja sebagai ASN adalah sebuah pengabdian. B. Tidak masalah, nanti bisa mencari penghasilan tambahan dengan berjualan online, memanfaatkan fasilitas internet di kantor. Yang C. Mau tidak mau menerima saja. Sedangkan opsi D, menerima saja dengan tetap mempelajari peluang kerja di tempat lain yang lebih menjanjikan. Nah, ternyata sudah banyak nih Bu yang sudah menjawab di kolom chat ini. Sudah banyak sekali nih. Oke. Kira-kira tim mana nih paling kuat Bu Tanti? Tim A, B, C, atau D nih? Atau random lagi begitu? Yang mana nih teman-teman? Iya, sepertinya untuk yang kali ini lebih banyak A ya, tuh hampir semuanya A ya jawabannya Bu Titik. Oke, semua berarti fokus di A. Ada Bu Siti Ramawati, boleh silakan bergabung Bu untuk memberikan pendapatnya. Oh, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas Bu suaranya. Banget, merdu banget, ini cantik pasti orangnya. Amin. Ya Bu, di sini saya menjawabnya yaitu yang A. Menerima dengan ikhlas sesuai ketentuan yang berlaku karena bekerja sebagai ASN adalah sebuah pengabdian. Seperti itu Ibu. Karena mungkin kalau jawab yang B tidak masalah berarti dia diam-diam aja lah gitu ya menerima. Tidak mungkin seperti itu juga. Terus yang C juga mau tidak mau menerima saja berarti tidak ada keputusannya juga gitu ya Bu. Dan yang D menerima saja dengan tetap mempelajari peluang kerja di tempat lain yang lebih menjanjikan juga mungkin tidak juga ya Bu. Jadi saya memilih opsinya yaitu yang A. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Bu Siti. Nah Ibu Titik nih di kolom chatnya ada yang menarik nih, ternyata ada yang menjawab D. Gitu ya, ada yang jawab D juga. Nih Bu Titik nih, Bu Musriah ya. Bu Musriah ya? Adakah Bu Musriah? Menjawab D. Kita penasaran ya, boleh nih Bu Musriah karena iya, sudah boleh jawab di-spill ya. Iya, betul sekali. Adakah Bu Musriah di sini? Oke, sepertinya enggak Bu ada. Musriah masih ada?
Oh iya, sepertinya tidak ada. Nah, tapi hampir semuanya sama semua jawabannya, Bu. Ini bagaimana, mau kita tunggu teman-teman lain atau mau langsung dieksekusi, Bu Titik? Izin mengeksekusi ya Mbak Tanti, boleh? Atau ada? Oke, baik, baik. Mangga Titik. Siap. Terima kasih Mbak Tanti atas keberkenanan waktunya. Baik, mohon izin ya teman-teman ya, kita eksekusi sama-sama nih. Nah, sebetulnya ini soalnya sangat-sangat bisa ditebak mana jawabannya begitu ya. Kita highlight dulu mana fokus yang akan kita jadikan acuan untuk menjawab pada narasi ini. Bagaimana reaksi Anda? Reaksi kita gimana ya kalau ternyata kita dapat gaji yang nggak sesuai dengan yang kita bayangkan. Wah, dibayangkannya 6 juta, nggak tahu dapatnya cuma 2 juta gitu. Sudah gitu ditempatkannya juga di daerah yang bukan dekat dengan domisili kita. Wah, ini gimana nih ya caranya? Mari kita spill satu persatu. Kita delete dulu atau eliminasi dulu jawaban yang tidak logis atau jawaban yang memungkinkan nilai skornya kecil. Yang pertama, mau tidak mau menerima. Kenapa ini kita delete? Di sini kalau mau tidak mau menerima, artinya Bapak dan Ibu itu belum punya komitmen yang cukup baik atau komitmennya belum cukup tinggi. Kenapa? Karena belum memiliki landasan sikap keikhlasan yang tulus. Ya udah terima aja tapi sambil ngedumel begitu kan. Oke, kita lanjut ya. Spill mana lagi nih yang perlu kita delete? Menerima saja dengan tetap mempelajari peluang kerja di tempat lain yang lebih menjanjikan. Mohon maaf Bu Mas Ria, jawaban ini belum tepat. Kenapa? Kok ini belum tepat? Karena ibaratnya seperti kutu loncat. Di mana-mana yang namanya kutu loncat itu selalu negatif. Ditenggarai orang-orang yang punya sifat kutu loncat itu nggak punya komitmen, nggak punya integritas yang baik bagi kemajuan perusahaan atau instansinya. Dalam artian juga, seorang kutu loncat itu selalu berusaha mencari keuntungan untuk diri sendiri. Artinya, orang-orang yang selalu mencari keuntungan bagi dirinya sendiri tidak bisa menunjukkan integritas yang baik. Oke, spill. A dan B bagaimana nih? Oh, ternyata sudah tertebak ya. Jawaban B langsung nih kita delete. Tidak masalah, nanti bisa mencari penghasilan tambahan dengan berjualan online, memanfaatkan fasilitas internet di kantor. Mengapa jawaban ini tidak baik? Karena tetap saja sama seperti D. Sikap mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan memanfaatkan fasilitas negara atau instansi. Perlu kita ketahui Pak dan Ibu, fasilitas yang kita pakai, WiFi yang ada di sekolah, itu dibayar dari pajak yang diambil dari masyarakat atau dari publik. Maka sejatinya perlu dipertanggungjawabkan untuk benar-benar diperuntukkan bagi pekerjaan kita yang berhubungan dengan pelayanan. Maka betul tadi teman-teman, kalau sudah jawab A, ini adalah jawaban yang paling ideal, yang paling baik, karena sudah menunjukkan etika yang luar biasa melalui sikap bersyukur dan memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Demikian Bu Tanti untuk soal ini. Kita lanjut soal berikutnya ya Bu Tanti ya. Monggo, apakah berkenan untuk membacakan soal nomor 4 Bu Tanti? Disilakan. Mohon maaf Bu Tanti, masih speakernya masih ter-unmute nih. Izin membuka speakernya Bu Tanti, silakan dibuka dulu speakernya. Oh, oke, maaf. Oke, izin membacakan soal nomor 4, Bu. Siap, Mbak Tanti. Apakah Anda sebagai guru PPPK sudah terbiasa bekerja secara berkelompok? Nah, opsi pilihan jawaban yang A, saya terbiasa bekerja dengan guru yang sudah saya kenal baik. Yang B, saya terbiasa bekerja secara kelompok pada saat menghadapi pekerjaan yang berat. Yang C, saya dapat bekerja secara individu dan kelompok dalam berbagai situasi. Nah, pilihan yang D, karena saya menjunjung kebersamaan, saya selalu bekerja secara kelompok. Nah, teman-teman yang ingin menjawab, disilahkan untuk raise hand yang ingin berdiskusi dengan kita. Ini di kolom chat sudah banyak nih yang menjawab, Bu Titik nih. Nah, ini juga sepertinya sepaham nih, sehati mereka, jawabannya sama nih.
Apa C. nih? Oh, C namun ya. ada juga yang beda nih Bu Titik nih. Ada yang D. Ada Iya. yang D. Oke, Nah, ada juga lanjut. yang menjawab D. Betul sekali. Baik, teman-teman, ada yang mungkin mau raise hand bergabung bersama kita untuk saya punya pendapat berbeda, Bu Titik, Mbak Tanti, saya pendapatnya ini gitu ya. Silakan boleh. Nanti kita berdiskusi aja nih. Nah, Mana nih? sudah ada nih. Heeh. Pak Wardani, Bu Titik nih. Pak Wardani Silakan. sudah siap ini ya berbagi dengan kita nih Bu Siap. Titik nih. Oke. Baik Pak Baik Wardani, Ibu, izin menjawab silakan. kembali ya Bu ya. Mohon maaf untuk teman-teman juga. Mudah-mudahan tidak bosan ya Bu. Karena ada selentingan Bu, katanya Pak Wardan itu aktif katanya gitu Bu. Nanti dikasih door prize dari PGRI. Amin. Terima Peserta kasih paling Ibu. aktif. Ya, Ibu untuk pada pertanyaan ini saya menjawab opsi C Bu, karena apa Bu? Di sini kan walaupun di pertanyaannya itu terbiasa bekerja secara berkelompok, namun di sini saya lebih memilih opsi C, saya dapat bekerja secara individu dan kelompok dalam berbagai situasi. Karena Bu, tidak tidak relevan juga kalau misalkan kita hanya bekerja secara kelompok saja gitu Bu. Sementara kalau misalkan secara individunya kita tidak gitu ya Bu ya. Jadi di sini saya lebih memilih opsi C. Kalau opsi D itu untuk walaupun di sini bagus ya Bu untuk opsi D juga untuk menjunjung tinggi kebersamaan, tapi kan alangkah baiknya gitu kita itu bekerja secara individu dan kelompok gitu. Kalau untuk opsi B itu saat saya terbiasa bekerja secara kelompok itu saya tidak Bu, karena saya sudah mengalami sendiri ketika di sekolah itu saya selalu ada waktunya di saat saya bersama dengan teman itu bekerja secara mandiri atau individu atau kelompok dengan teman sejawat gitu ya Bu. Kemudian opsi A, saya terbiasa bekerja dengan guru yang dikenal baik saja. Saya itu kurang ya Bu ya, kurang kurang pas dengan hati saya karena saya terbiasa bekerja bareng-bareng gitu Bu dengan rekan sejawat. Terima kasih Ibu, mohon pemaparannya dari Ibu. Keren Terima luar kasih Bu. biasa. Pak Wardani, nanti kita buka seri ke-7 Pak Keren Wardani ya Bu ya, ngisi luar materi biasa. nih. Enggak mau Ibu, malu Bu. Kita belajar bareng nih Iya Pak Bu. Wardani. Oke. Gimana nih Bu Tanti, kita langsung eksekusi ya Mbak ya. Oke. Oke, bismillah. Saya mohon izin teman-teman kita eksekusi satu persatu opsi jawabannya nih. Nah, oke. Apakah Anda sebagai guru PPPK sudah terbiasa bekerja secara kelompok? Maka highlight dari kasus ini adalah sudah terbiasa bekerja secara kelompok. Nah, oke, kita lihat satu persatu dulu. Yang pertama, saya terbiasa bekerja dengan guru yang sudah saya kenal baik. Nah, ini kita eliminasi. Mengapa kok dieliminasi? Kenapa ya kok dieliminasi jawaban ini? Alasannya karena belum menunjukkan kemampuan berkolaborasi yang baik. Kenapa? Karena cuma yang dia kenal baik aja, yang dia mau kerjasamanya. Sikap ini, sikap menunjukkan, belum menunjukkan nilai keadilan. Karena masih pilih-pilih kolaborator. Gitu. Jadi kita delete nih. Next, yang kedua mana lagi yang perlu di delete? Nah ini dia. Karena saya menjunjung kebersamaan, saya selalu bekerja secara kelompok. Tadi tepat sekali alasan yang diungkapkan oleh Pak Wardani. Pada dasarnya, prinsip kebersamaan ini belum ditempatkan secara adil pada opsi ini. Semua pekerjaan disamaratakan melalui tindakan bekerja sama. Ingat, tidak semua pekerjaan dapat dilakukan secara bersama-sama. Contohnya, pekerjaan administrasi kita sebagai guru bisa nggak dilakukan dengan sama-sama? Beda kelas bisa nggak? Oh nggak bisa. Ini betul-betul mutlak tugas kita sebagai individu kan gitu. Ini kalau misalkan kita kembalikan ke realita dalam kehidupan kita sebagai guru. Ada pekerjaan yang bisa dilakukan sama-sama, ada yang tidak. Dan kita harus bisa memilah. Nggak semuanya harus bareng-barengan gitu kan. Karena ingat kita punya penilaian kinerja masing-masing. Kemudian opsi mana lagi yang bisa kita delete? Nah, B dan C itu ternyata bagus ya. Tapi mana yang memang menjadi fokus kita untuk menjawab soal pada narasi ini? Nah, yang B ternyata belum baik. Saya terbiasa bekerja secara kelompok pada saat menghadapi pekerjaan yang berat. Artinya
Memang sikap ini baik ketika ada pekerjaan yang berat bisa dilakukan bergotong royong, tetapi sejatinya belum menunjukkan komitmen bekerja dengan penuh tanggung jawab. Masa gini, tiap ada kerjaan berat lalu dilakukan sama-sama, padahal misalkan atasan sudah memberikan tanggung jawab itu secara perorangan. Idealnya, pekerjaan berat yang diamanahkan secara individu harus dapat juga diselesaikan oleh diri sendiri. Nah, betul sekali teman-teman yang sudah menjawab pada opsi C. Saya dapat bekerja secara individu dan kelompok dalam berbagai situasi. Artinya teman-teman itu sebetulnya sudah memiliki sikap objektif yang tepat karena bisa memilah dengan benar mana pekerjaan yang harus diselesaikan secara individu, mana pekerjaan yang membutuhkan kolaborator atau kolaborasi atau tim. Gitu teman-teman, luar biasa. Terima kasih untuk jawabannya. Teman-teman hebat sekali. Mbak Tanti, saya izin spill soal berikutnya ya, mohon dibacakan. Baik, Ibu. Mangga, ayo. Saya juga izin nih membacakan soal yang kelima. Oke. Seorang guru harus menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip. Seandainya Anda menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip Anda, apa yang akan Anda lakukan? Opsi A, mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan dengan pemimpin. B, memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas. Opsi C, mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. Sedangkan opsi C, mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada pada lingkungan kerja. Nah, baik teman-teman, Bapak Ibu guru hebat yang mau menjawab nih, boleh ya? Boleh, disilakan. Silakan, boleh di kolom chat, boleh mau resign juga boleh Bu Tanti, silakan teman-teman. Sebelum saya eksekusi lebih dalam, boleh teman-teman berpendapat. Nih di kolom. Oke, oke di kolom chat Bu Tanti rata-rata. Nih sepertinya jawabannya beragam nih kalau ini Bu Titik nih. Oh ada yang C, ada yang D. Oke, Iya, wah nih A, biasa. ada juga yang C. Oke. Iya, betul sekali. Nah teman-teman yang mau berdiskusi boleh raise hand. Oke, kita hitung sampai 3 ya Bu Tanti ya. 1, 2, 3. Oh ada Bu Sri Herliani, silakan. Baik, kita hitung 3 ya Bu. Oh ada Bu Titik nih Bu Sri. Ada Bu Titik nih Bu Sri Herliani. Iya betul, Bu Sri Herliani. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menjawab ya. Ini kan kita dikasih untuk sebuah tugas yang memang kita sebetulnya tidak sesuai dengan prinsip kita. Nah, jawaban saya itu C. Jadi jangan berpikir, wah ini mah tidak bisa, wah ini mah tidak sesuai. Sudah, kerjakan saja dengan penuh semangat. Pasti ada caranya, ada jalannya untuk bisa menyelesaikan tugas tersebut. Jadi opsi yang C, mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. Itu aja, Bu. Wes, luar biasa. Bu Tanti ada Bu Nur Pazria juga nih. Iya. Betul, banyak nih Bu nih, ternyata nih banyak yang antusias teman-teman kita ya. Nah, kita silakan dulu Bu Nur Pazria. Silakan Bu Nur. Ya, baik, terima kasih Bu Tanti dan Bu Titik atas waktunya ya. Untuk opsi saya, pendapat saya yaitu jawabannya adalah A. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan dengan pimpinan. Ya, kita harus ungkapin kalau emang kita menjunjung tinggi yang telah menjadi prinsip. Jadi kita sampaikan kepada atasan, tidak dialihkan kepada yang lain. Ya, tidak ke teman sejawat. Iya. Yang B, kalau untuk opsi yang B itu memendam tidak baik juga ya, memendam perasaan negatif. Untuk mengalihkan perasaan juga kurang bagus ya. Yang D, mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat. Itu nanti jadinya image-nya kurang bagus juga buat kita. Jadi lebih baik langsung pada pimpinan kita. Baik, mungkin itu jawaban opsi saya. Terima kasih. Wah, luar biasa. Analisis yang keren sekali. Bu, ada satu lagi nih. Tapi
Tapi bingung ini Bu. Ini antara Bapak atau Ibu nih, Bu? Iya, namanya Pak Bu Oppo A54. Iya. Silakan. Ini sepertinya kalau suaranya Ibu ya. Ibu Oppo A54, silahkan. Oke, silakan. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu. Sudah Kalau menurut dapat mendengar. saya di sini kata kuncinya menjunjung tinggi, prinsip jadi dan penuh tanggung jawab. Walaupun menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan saya atau dengan kita tetap apapun perasaan itu dipendam, ya, memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas. Karena namanya menjunjung tinggi kan, mau perasaan kita nggak enak, mau perasaan kita nggak sesuai, yang penting kita harus bisa melaksanakan melaksanakan tugas yang sudah diberikan. Begitu Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Oke, siap Ibu B. Dikip berarti kita simpan B. Oke, terima kasih Oke, sudah baik. sumbang bedah gitu ya. Oke. Ya. Mbak Ini sudah 3 orang berarti Bu, sudah 3 Iya. orang. Saya boleh izin mengeksekusi ya, jawaban teman-teman tuh luar biasa Iya, ini bagaimana beragam. langsung? Oke. Baik Saya Ibu, silakan. Oke. Iya, luar Siap. biasa. Mohon izin ya Mbak Tanti dan teman-teman untuk mengeksekusi. Oke, kita lihat dulu mana yang bisa kita highlight dari narasi soal yang sudah disajikan ini. Pertama, guru harus menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip. Nah, ini fokusnya. Kemudian berikutnya apa lagi? Menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip. Artinya terjadi dilema di sini, galau gitu. Maka apa yang harus dilakukan kalau sudah kayak gini? Kita lihat dulu opsi mana yang bisa kita eliminasi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada pada lingkungan kerja. Ini di-delete dulu. Kok di-delete Bu Titi, kenapa? Nih, karena alasannya sebagai berikut nih teman-teman ya. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Belum menunjukkan etika yang tepat. Berbicara atau curhat dengan orang terdekat tanpa tindakan aksi nyata yang betul, ini tidak akan memberikan solusi. Ini cuma sekedar kita berkeluh kesah saja. Iya, kalau teman terdekat kita bisa jaga rahasia. Kalau tidak, bocor kemana-mana, apakah tidak akan menjadi masalah baru? Maka, kalau kita ngungkapin pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja, ini sebetulnya belum menunjukkan etika yang tepat. Karena seperti kita berkeluh kesah terhadap tempat kita bekerja, tempat kita mencari nafkah. Maka mana yang paling bagus? Mari kita delete kembali mana opsi yang kurang sesuai. Mengalihkan pikiran dan perhatian kita pada hal-hal yang bermanfaat. Kok di-delete? Kenapa? Karena kalau kita cuma mengalihkan saja, itu tidak memberikan solusi sebetulnya terhadap ketidakseimbangan prinsip yang kita anut. Kita tetap aja, kita bekerja, ngalihin dengan kegiatan-kegiatan lain, tapi tetap kepikiran. Dan ini bisa jadi nanti menjadi tumpukan emosi-emosi yang pada suatu saat bisa pecah gitu kan. Nah ini bahaya kalau udah pecah kayak gini. Selanjutnya mana? Mohon maaf Ibu yang tadi yakin pilih B, maaf saya eliminasi. Kenapa? Memendam perasaan negatif itu tentu saja akan mempengaruhi komitmen kita dalam bekerja. Punten-punten banget. Kalau kita punya kedongkolan terhadap suatu pekerjaan yang bertentangan dengan prinsip kita tumpuk jadi perasaan-perasaan yang negatif, maka ini selain menimbulkan masalah pada kesehatan, juga menimbulkan prasangka-prasangka tidak baik pada lingkungan kita bekerja. Jadi ini betul-betul harus di-delete. Kalau kita sudah punya perasaan negatif, nanti imbasnya adalah mempengaruhi komitmen kita dalam bekerja. Contoh misalkan, saya berikan suatu studi kasus lah. Di sebuah sekolah, kita tentunya ada bos, bendahara, dan kepala sekolah misalkan mengatur peruntukan bos itu secara tidak transparan. Nah ini tentu saja kan bertentangan dengan prinsip kita. Prinsip seorang ASN itu kan sejatinya harus ditransparansikan dananya. Nah kalau kita pendam terus ya, kita nggak ngomong, ini biasanya akan tertumpuk perasaan negatif dan selalu berburuk sangka
pada kedua subjek ini, baik kepada kepala sekolah maupun kepada bendahara. Nanti kalau tiba-tiba ada program, pasti kita akan punya pikiran yang begini, programnya itu ngeluarin anggaran cuma sekian kok, tapi pada pembukuan kok jadi sekian, itu pasti ada apa-apanya. Nah, selalu nanti muncul-muncul perasaan negatif ini yang akan menjadi bom waktu yang bisa menghancurkan kekompakan atau kekompakan kita di dalam instansi kita. Maka pilihan yang betul yang mana? Ya ini, mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan kita dengan pimpinan. Ingat, sebagai bawahan kita punya hak untuk menanyakan, tetapi tentu saja menanyakan dengan cara yang sopan, santun, dan tidak menyinggung. Kalau kita berani mengungkapkan dan mendiskusikan, ini sebetulnya kita menunjukkan sikap objektif dalam menyelesaikan konflik pada prinsip-prinsip kita. Tentunya ketika mendiskusikan maupun menyampaikan perasaan kita harus juga didahulukan dengan moralitas dan etika yang baik melalui diskusi persuasif. Jadi tidak ada salahnya mengungkapkan asal dengan catatan punya moralitas yang bagus, etika yang luar biasa, dan juga ketika mendiskusikan dengan prinsip harus objektif. Dari sudut pandang saya seperti ini, bagaimana dari sudut pandang Bapak, begitu. Jadi harus betul-betul adil. Gitu Bu Tanti. Ini eksekusi untuk soal. Baik. Bu Tanti mohon izin, silakan bisa bantu saya untuk membacakan soal nomor 6. Silakan. Baik, Bu. Apa yang akan Anda lakukan jika suatu saat Anda merasa bosan dengan tugas Anda sebagai tenaga PPPK guru? Yang pertama, A. Resign dan mencari kehidupan yang lebih baik. Opsi B. Meminta kepada atasan untuk dipindahkan ke bidang lain. C. Mencari langkah-langkah yang efisien agar pekerjaan saya cepat selesai. Opsi D. Saya pastikan saya ahli pada pekerjaan tersebut sehingga saya tidak jenuh. Nah, seperti itu teman-teman, silahkan yang ingin menjawab boleh langsung tulis di kolom chat atau boleh raise hand yang ingin bergabung diskusi. Bapak Ibu monggo disilahkan. Nah, sudah ada nih Bu Ipa. Silakan Bu Ipa. Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bu Ipa. Iya Bu, di sini saya akan mencoba menjawab ya Bu. Kalau salah minta dikoreksi aja. Sama-sama belajar Bu Ipa. Di sini kan soalnya apa yang akan Anda lakukan jika suatu saat Anda merasa bosan dengan tugas Anda sebagai tenaga P3K guru. Tadi saya menjawab D. Saya pastikan saya ahli pada pekerjaan ini dan saya tidak akan jenuh dengan pekerjaan ini. Kalau saya lihat di jawaban yang A itu resign dengan mencari kehidupan yang lebih baik, itu menurut saya tidak, karena kan kita dari awal sudah berkonsekuensi dengan pilihan kita memilih pekerjaan sebagai P3K. Kalau kita udah yakin, kenapa harus mencari ke yang lain? Terus yang B, meminta kepada atasan untuk dipindahkan ke bidang lain. Menurut saya kalau kita orangnya cepat bosan, mau dipindahin kemana juga tetap aja dia akan terus-terus bosan. Itu berarti mencerminkan kalau dia bukan seorang yang kayak ahli gitu Bu. Mencerminkan seorang yang tidak konsekuen dengan pekerjaannya. Terus kalau yang C, mencari langkah yang efisien agar pekerjaan cepat selesai. Yang ini juga bagus, tapi kalau saya pastikan yang ini. Yang D, saya pastikan saya ahli dalam pekerjaan tersebut, sehingga saya tidak jenuh karena saya pasti akan mencari hal-hal baru, entah itu cara mengajarnya atau apa, supaya saya terus merasa terupdate gitu Bu. Terus merasa terrefresh sama pekerjaannya. Jadi saya pastikan tidak akan bosan. Keren. Kalau menurut saya. Mungkin yang lain biasa. ada pendapat yang lain, Bu. Itu aja. Terima kasih. Luar biasa ya Bu Titik jawabannya ya. Banget. Ini kalau lihat di kolom chat juga banyak yang sependapat dengan Bu Ipa ya tadi. Tapi ada juga yang jawab D, C ternyata. Ya. Nah tadi udah ada
Oh, tadi ada Pak Sulaiman sudah raise hand tapi hilang lagi nih. Nah, sekarang ada Ibu apa ini ya? Ibu Oppo A54. Oh, Pak Sulaiman silakan. Ya, Oke, Pak Sulaiman. mohon maaf Ibu, ini mungkin dari tadi saya ngutak-ngatik teknis agak ini nggak bisa, ini berdampingan ya, dengan Pak? HP ini. Oh, buffering ya, Pak? Iya. Oke. Backsoundnya. Pak Sulaiman, pilih jawaban yang mana nih, Pak Sulaiman? Kalau saya memilih jawaban yang C. Yang C ya. Mengapa memilih jawaban C? Sebab yang pertama adalah ini mencari langkah-langkah yang efisien agar pekerjaan dapat cepat selesai. Dan mohon maaf Ibu, ini backsoundnya nggak itu, yang jawabannya hanya C aja. Alasannya saya susah ini karena di sini jadi apa? Berbalik suaranya. Siap, nggak apa-apa Bapak. Mohon maaf. Ya, Tadi mau melanjutkan ini. Nggak apa-apa Pak, terima kasih loh Pak sudah berkenan memberikan pendapatnya. Sukses selalu Pak Sulaiman. Oke, kita lanjut nih, ada Bu Oppo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu punten, namanya siapa ya Bu? Izin nih. Tutik Alapia dari Kecamatan Jonggol. Tutik Alawiyah, betul? Oke. Ya. Siap. Silakan Bu Tutik. Penasaran kita. Mau mencoba lagi menjawab. Kan itu kan pertanyaan suatu saat. Namanya kita di dalam bidang pekerjaan pasti suatu saat merasakan adanya kebosanan gitu ya. Kalau menurut saya jawaban yang menurut saya benar yaitu C. Di saat kita mengalami kebosanan, kita harus pandai mencari langkah-langkah yang efisien agar pekerjaan yang misalkan hari ini kita lagi bosan tuh bagaimana solusinya atau mencari langkah-langkahnya supaya pekerjaan cepat terselesaikan gitu. Kalau D ya saya pastikan ya kalau menjawab yang D menurut saya ya memang kan kita diangkat P3K ya profesinya ya sebagai guru gitu. Tetap namanya manusia pasti dalam bidang pekerjaan akan mengalami kejenuhan atau ada rasa bosan. Kan pertanyaannya suatu saat nanti gitu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Tutik, luar biasa keren. Mbak Tanti mohon maaf, Bu Nur Fazaria mohon maaf ya, kita tutup dulu diskusinya. Saya langsung izin mengeksekusi karena takut waktunya habis begitu Mbak Tanti. Baik Ibu, silahkan Ibu, mangga Ibu. Ya, mohon izin teman-teman. Yuk kita eksekusi bareng, kita bedah pelan-pelan. Oke, pada narasi soal ini mana yang perlu kita highlight? Ternyata merasa bosan dengan tugas. Oke, mari kita delete. Mana yang kemungkinannya agar tidak bosan gimana gitu ya. Agar kita bisa mengatasi ini bagaimana gitu. Terus kan yang ditanyakan adalah suatu saat. Berarti harus ada solusi. Pertama kita delete, resign dan mencari kehidupan yang lebih baik. Ini betul. Tadi sudah dijawab ya sebelumnya oleh Bu siapa saya lupa, mohon maaf ya yang menjawab pertama. Ini sebetulnya belum menunjukkan sikap berkomitmen terhadap aturan awal kontrak kerja. Betul sekali. Karena biasanya kita sebagai tenaga PPPK di awal sudah ada yang namanya aturan kerja dan juga kontrak-kontrak kerja. Kalau kita tiba-tiba di tengah jalan resign hanya karena kita merasa bosan, ini sama halnya kita tidak menunjukkan sikap berkomitmen. Ingat, orang yang punya komitmen, janjinya harus ditepati, harus sesuai, harus dijalani. Apapun sepahit apapun, sebosan apapun. Karena sudah berkomitmen di awal, gitu kan. Jadi jawaban A ini betul, kita delete. Next, berikutnya jawaban mana lagi yang kita eliminasi? Meminta kepada atasan untuk dipindahkan ke bidang lain. Betul, ini juga harus dieliminasi. Mengapa? Sama, nggak punya sikap komitmen, nggak tanggung jawab sama tugas. Betul tadi kata Bu Tutik, mau dipindahkan kemanapun, kalau pada dasarnya tidak punya komitmen, nggak punya tanggung jawab, ya dia tetap akan merasa bosan lagi. Bosan kembali, minta pindah lagi, bosan lagi, nggak selesai-selesai gitu kan. Nanti pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Next berikutnya, C sebetulnya bagus,
D juga bagus. Tapi mana yang paling baik? Terpaksa kita delete yang C ini. Mohon maaf Pak Sulaiman, Bu Tutik. Ini kita delete, ini kurang baik. Mengapa? Yuk kita spill. Hanya menunjukkan tindakan ingin cepat selesai, tetapi mengabaikan nurani dan komitmen awal sebagai pengabdi negara. Tidak semua pekerjaan harus diselesaikan secara cepat. Kita tidak punya proses, kita tidak menikmati. Justru kalau kita pengen cari langkah-langkah efisien, cuma karena bertujuan ingin selesai, maka kita tidak menikmati prosesnya. Justru malah lebih banyak datang bosannya. Itu tadi ya teman-teman. Akibatnya apa? Kita sebetulnya menjahati diri kita sendiri. Kita pengen cepat beres, tapi kita betul-betul tidak menikmati prosesnya. Akibatnya apa? Kebosanan itu makin besar dan jadi bom waktu. Maka jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu saya pastikan saya ahli dalam bidang pekerjaan ini sehingga tidak jenuh. Kenapa kita pilih yang D? Karena individual yang memiliki integritas tentunya memiliki rencana, solusi, bertanggung jawab, serta konsisten terhadap tugas yang diemban. Orang-orang yang sudah punya integritas biasanya orang-orang yang ahli dan tahu pasti gimana cara mereka mengerem kebosanan, gimana cara mereka menemukan solusi-solusi jika pekerjaan-pekerjaan mereka terasa memberatkan. Gitu teman-teman. Terima kasih yang telah berkenan menjawab dengan berbagai variasi argumennya. Luar biasa Bapak dan Ibu. Izin melanjutkan soal berikutnya ya Mbak Tanti. Mohon bantuan untuk dapat membacakan Baik. soal nomor 7. Oke. Jika Anda diterima sebagai tenaga ASN PPPK 2023, apakah Anda siap ditempatkan di mana saja dan tidak mengajukan permohonan mutasi? Opsi jawaban yang pertama A, saya akan mengabdi beberapa tahun sesuai penetapan, kemudian mengajukan pindah ke daerah asal. B, ya, saya siap. C, saya akan berusaha memperoleh penempatan sesuai domisili saya. D, saya akan melihat dulu di mana penempatan saya, baru akan memutuskan mengambil kesempatan ini atau tidak. Nah, oke. Oke. Wah, Bu Tanti Baik, saya Bu sudah Tuti, ini kita silakan ya teman-teman ya. Bu Tanti, saya langsung izin mengeksekusi ya, karena Ya. sepertinya tidak Oke, ada baik. tidak ada tim-timan. Ini semua kompak B. Nah, sebetulnya soalnya Oh iya, betul. cukup Oke. cukup menantang, tapi teman-teman udah jawab keren banget. Bu Tuti Alawiyah, saya izin eksekusi dulu ya, nanti di soal berikutnya, karena ini jawabannya kompak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk soal ini, mari kita lihat. Siap ditempatkan di mana saja dan tidak mengajukan permohonan mutasi. Benar ya, nanti kalau perankingan sudah dapat nih baik guru kelas 800 sekian, terus guru agama 1000 sekian, begitu ditempatkan jauh dari domisili, jangan minta mutasi, janji ya. Bener ya, janji nih. Oke. Tania kelas 7. Oh iya, Bu Hani maaf ya, saya mute dulu. Oke, kita lihat dulu mengapa kita eksekusi. Mana yang bisa kita eksekusi satu persatu. Saya akan mengabdi beberapa tahun sesuai penempatan, kemudian mengajukan pindah ke daerah asal. Mengapa ini harus di-delete? Karena belum menunjukkan sikap integritas dan belum menunjukkan sikap bisa memenuhi resiko sebagai ASN P3K. Ingat, di awal sudah dijelaskan bahwa tahun 2023 ini perankingan, jadi nanti ditempatinnya acak karena tidak ada formasi, maka komitmenlah dari awal, siap ditempatkan dimanapun. Berikutnya yang mana lagi yang bisa kita delete? Yang B itu bagus. Nah, saya akan berusaha memperoleh penempatan sesuai domisili saya. Ini namanya sikap ngotot. Pertanyaannya dengan cara apa? Gitu kan. Ini sama saja mencerminkan tindakan ini mementingkan diri sendiri dengan cara apapun. Bahaya seorang ASN punya sikap kayak gini. Semaunya sendiri, pengennya sendiri. Secara moral tindakan ini tidak sesuai. Ya. Next berikutnya, yang D. Saya akan lihat dulu di mana penempatan saya, baru akan memutuskan mengambil kesempatan ini atau tidak. Nah, ini sama, tindakan mementingkan diri sendiri, ya. Nah, maka jawaban yang betul adalah yang B. Ya, saya siap. Jadi teman-teman, nanti kalau sudah dapat perankingan ternyata dapat nih P3K-nya, siap ya. Kalau yang awal mula sekolahnya di Bojonggede, tiba-tiba ditempatkan di Tenjo, ayo jangan nangis-nangis, jangan minta mutasi loh, karena sudah jawab B, harus komitmen
harus punya integritas, mematuhi konsekuensi, dan berkomitmen sebagai ASN P3K yang siap ditempatkan dimanapun. Begitu Bu Tanti. Next Bu Tanti, mohon bantuannya, dapatkah membacakan soal nomor 8? Silakan. Baik, Bu Titik. Bagaimana sikap Anda jika dinyatakan lulus PPPK dan ditempatkan di sebuah wilayah yang mensyaratkan masyarakatnya mayoritas menganut agama yang berbeda dengan Anda? A. Saya akan mempelajari agama dan kebudayaan setempat sehingga saya dapat beradaptasi dan berbaur dengan warga lokal. B. Saya akan mengurus mutasi penugasan agar saya bisa bekerja dengan nyaman. C. Saya akan bersikap biasa saja karena saya memahami Indonesia adalah negara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan agama, suku, adat budaya yang tidak dapat dipungkiri keberagamannya. D. Saya akan berusaha menunjukkan sikap toleransi, menghormati, dan segera beradaptasi dengan adat dan kebudayaan setempat. Oke. Gimana Bu Tanti, di kolom chat teman-teman udah jawab Nah, apa nih? Iya, di kolom chatnya kayaknya sepakat ya nih. Iya, sepakat nih sepertinya Bu. Oh, D sepakat. semua ya. D semua. Oke. Mau kita spill satu-satu Iya. atau kita menantikan Iya. teman-teman untuk raise hand? Silakan. Ada yang pengen berbagi? Kenapa Oh, ini pilih ada yang D? saya juga ternyata Bu nih. Ada yang C. Wow. Oke, oke. Oh, ada Bu Nur Fazria. Silakan Bu Nur Oh, nih. Fazria. Bu Nur Fazria. Silakan Ibu. Bu Nur, silakan. Oke. Ya. Oke, Assalamualaikum Bu Bu. Nur Fazria. Oh, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya untuk pertanyaan yang ke-8 ini jawabannya adalah D. Ya, kenapa D? Kenapa enggak A? Kalau untuk A kan agama kita Islam. Kita tidak harus mempelajari agama lain, ya. Kita sesuai dengan keyakinan kita, ya. Kalau untuk opsi B, mengurus mutasi, saya rasa itu tidak baik ya, kurang bagus ya. Kalau untuk C, saya bersikap biasa saja. Itu juga kurang pas banget sebagai kita yang sebagai ASN P3K menunjukkan sikap yang biasa saja gitu kan. Jadi kita harus berusaha mempunyai sikap yang menunjukkan sikap yang toleransi, menghormati dan beradaptasi dengan adat dan kebudayaan setempat. Jadi jawaban saya adalah D. Makasih. Sama-sama Ibu cantik, terima kasih telah berkenan menjawab. Wah, ada lagi Bu Tutik. Ada Bu Tutik. Boleh. Iya, Bu Tutik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Tutik, kembali lagi. Berbeda jawaban saya punya jawaban C. Kenapa saya mengalihkan jawaban saya menjadi C? Karena di sini kan sikap kita jika dinyatakan lulus ya ditempatkan di sebuah masyarakat yang mayoritas, kan kita nggak perlu, jadi sikap kita biasa aja gitu kan, nggak perlu terlalu dipikirkan wah ini agamanya ini gitu. Makasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih Bu Tutik. Ada lagi? Apakah ada yang berkenan menjawab lagi atau langsung kita eksekusi, Mbak Tanti? Mungkin bisa langsung dieksekusi ya Bu ya. Oke, siap. Baik, teman-teman, Mbak Tanti, saya mohon izin mengeksekusi. Mana nih jawaban dari narasi soal yang disajikan pada nomor 8 ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kita highlight dulu atau kita cari kata kuncinya. Oke. Masyarakatnya mayoritas menganut agama yang berbeda. Ini fokusnya di sini. Kita ditempatkan di wilayah yang mayoritas berbeda dengan kita. Maka yuk kita delete dulu mana yang tidak sesuai dengan maunya narasi soal ini. Yang pertama, saya akan mengurus mutasi penugasan agar saya bisa bekerja dengan nyaman. Ini di delete. Mengapa? Tadi kembali lagi ke awal. Seleksi wawancara, itu pengen lihat Bapak dan Ibu punya integritas yang baik. Maka kalau Bapak dan Ibu pilih opsi B, artinya Bapak dan Ibu tuh nggak siap, nggak punya komitmen. Ada halangan dikit, ada rintangan dikit, ada tanjakan dikit, ada terjalan dikit, Bapak dan Ibu langsung mundur.
artinya Bapak dan Ibu tidak punya integritas yang bertanggung jawab. Sikapnya jauh nih dari integritas, sikapnya nggak bertanggung jawab gitu kan. Next, opsi pilihan mana lagi yang bisa kita eliminasi? Oke, ternyata yang C, Ibu. Tadi mohon maaf ada yang pilih C. Bu Tutik, mohon izin. Kenapa di delete? Begini alasannya. Yang pilih C, mohon disimak. Lihat, baik-baik dicermati bacaannya. Saya akan bersikap biasa saja karena saya memahami. Di sini, pada narasi ini baru sebatas memahami. Sudah baik, tapi belum melakukan aksi nyata sesuai dengan etika yang bisa menghargai keberagaman. Ibu bersikap biasa saja sih, iya, nggak ganggu, nggak apa, karena paham. Tapi sejatinya kita sebagai orang yang berbaur pada masyarakat, kita juga harus punya aksi nyata atau punya sikap. Bagaimana ketika kita dihadapkan pada masyarakat yang punya mayoritas kepercayaan yang berbeda dengan kita. Jadi kalau cuma sekedar paham, udah aku paham, aku biasa aja. Tapi ya nggak punya sikap yang baik kepada masyarakat, tidak ada implementasinya, ini juga salah. Nah, next selanjutnya kita delete yang mana? A bagus, D juga bagus. Tapi mana yang paling baik? Mari kita delete yang kurang baik. Oh ternyata ini, tadi ada yang jawab A juga ya di chat. Saya akan mempelajari agama dan kebudayaan setempat sehingga saya dapat beradaptasi dan berbaur dengan warga lokal. Ini baik. Tapi apakah cukup bersikap adaptasi saja untuk berbaur? Baik sih beradaptasi, tapi belum menunjukkan etika menghargai keragaman. Maka yang paling tepat itu adalah opsi D, karena di sini komplit banget Bapak dan Ibu. Di mana di poin D ini Bapak dan Ibu itu sudah menunjukkan sikap integritas dan etika yang baik. Karena diimplementasikan melalui sikap toleransi, menghormati, dan mampu beradaptasi. Jadi opsi A, B, dan C itu boleh dikatakan belum sesuai dengan sikap integritas yang diharapkan ketika berhadapan dengan sesuatu yang berbeda dengan kita. Oke teman-teman, terima kasih, semoga puas ya. Bu Tanti mohon bantuannya kembali untuk membacakan soal nomor 9. Oke, siap Bu. Oke, jika saat Anda diterima menjadi ASN PPK, Anda dihadapkan masalah dalam pekerjaan yang ada kaitannya dengan kewajiban Anda, tindakan Anda adalah A. Langsung mencari kambing hitam penyebab masalah. B. Menyelidiki apakah ada orang atau pihak lain yang terlibat dalam masalah tersebut. C. Tetap bertanggung jawab dan mencari solusi dari masalah tersebut. D. Menuntut orang lain membantu menyelesaikan masalah ini. Oke, baik Bu Titik, ini boleh raise hand berarti ya teman-teman ya yang mau boleh, gabung. boleh. Oke, kita butuh menjawab. satu orang Oke, untuk raise hand silakan. bersama. Silakan. Ada yang mau? Kalau tidak berkenan segera saya eksekusi karena Oke, sudah. Bapak Ibu disilahkan. Oke, baik Bu, kayaknya Iya. kalau lihat di kolom Ini sepertinya ini kompak kayaknya ini Bu. eksekusi saja Bu katanya. Baik, dengan senang hati. Ya. Mari kita eksekusi. Langsung eksekusi aja. Oke, silakan Bu. Oke, terima kasih Mbak Tanti, izin mengeksekusi ya teman-teman. Sebetulnya teman-teman jawabnya udah benar sih. Cuma pengen tahu aja kenapa alasannya jawabnya ini dan ini. Yuk perlu kita bedah bersama ya. Oke. Jawabannya ini kan. Maaf. Oke. Tetap bertanggung jawab dan mencari solusi dari masalah tersebut. Oke, izin ya Mbak Tanti. Saya jelaskan dulu satu persatu nih. Langsung mencari kambing hitam terhadap masalah. Wah, ini benar gak sih sikap kayak gini teman-teman? Kira-kira menurut teman-teman? Ini sama saja, kita tidak punya integritas yang baik, tidak punya etika yang baik, karena kita cari orang yang bisa disalahkan. Wah, ini langsung di-delete aja nih. Udah jelas ini, gak bener ini orangnya gitu kan. Next, berikutnya. Yang mana lagi yang bisa kita delete? Oke. Menyelidiki apakah ada orang atau pihak lain yang terlibat dalam masalah tersebut. Ini juga sama, kita masih bersikap egois. Karena kita masih ingin orang lain juga dilibatkan dalam kesalahan kita. Artinya sama saja kita nggak ingin bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. Terus kalau yang D, apalagi yang D? Menuntut orang lain membantu menyelesaikan masalah ini. Hello, fokus jawaban adalah
ini berkaitan dengan pekerjaan yang ada kaitannya dengan kewajiban Anda. Ini pekerjaan yang memang wajib Anda lakukan, maka orang lain itu tidak berhak untuk dituntut terhadap pekerjaan Anda. Maka betul sekali yang teman-teman jawab bahwa pada soal ini yang betul adalah tetap bertanggung jawab dan mencari solusi dari masalah tersebut. Karena sikap ini menunjukkan bentuk tanggung jawab dan integritas yang luar biasa terhadap kewajiban yang harus Anda laksanakan. Begitu Mbak Tanti. Yuk kita masuk ke soal terakhir. Mbak Tanti mohon izin. Nih saya spotlight. Soal nomor 10. Silakan Mbak Tanti. Soal nomor 10. Nilai yang dijunjung seorang ASN PPPK salah satunya adalah memiliki integritas. Apakah Anda memiliki nilai ini? Opsi A. Saat ini saya mungkin masih belum sepenuhnya berintegritas. Namun saya akan selalu berupaya untuk berintegritas dalam setiap perilaku saya. Opsi B. Terkadang sulit untuk berintegritas jika orang di sekitar saya tidak melakukan juga. C. Saya tidak konsisten berintegritas, namun juga tidak pernah melakukan hal yang menyimpang. Untuk opsi D, saya orangnya berintegritas, namun terkadang berperilaku menyimpang jika ada kesempatan. Nah, sudah ada yang raise hand, Bu Titi. Iya, ini Bu Widya silakan. Sartika. Ya, Baik, Bu Widya. Bu. Apakah sudah terdengar? Terdengar sekali suaranya. Silakan Ibu Widya. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk soal yang nomor 10 ini, saya memilih option A. Karena yang B itu menurut saya kurang bagus, terkadang sulit untuk berintegritas. Maka saya dari sana udah dieliminasi jawabannya. Yang C juga saya tidak konsisten, juga saya eliminasi. Yang D, saya orangnya berintegritas, namun terkadang perilaku menyimpang. Nah, menurut saya itu juga kurang bagus. Jadi option yang saya pilih adalah yang A. Itu aja Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih kembali Bu Widya. Mbak Tanti saya izin mengeksekusi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, terkait dengan soal nomor 10, nilai yang dijunjung seorang ASN PPPK salah satunya adalah memiliki integritas. Pertanyaannya, apakah Anda memiliki nilai ini? Sebetulnya pertanyaan ini adalah pertanyaan refleksi bagi diri kita sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang patut direnungkan dan mempertanyakan jati diri kita. Apakah kita sudah punya integritas atau belum? Atau bagaimana ini? Yuk kita spill satu-satu. Mari kita delete yang tidak logis. Yang pertama adalah kita bisa delete di poin D. Saya orangnya berintegritas namun terkadang berperilaku menyimpang jika ada kesempatan. Sudah jelas. Dari mana integritasnya? Kalau dia berperilaku menyimpang, sudah jelas ini nggak konsisten dan nggak komitmen pada integritas. Kalau memang berintegritas, mau bagaimanapun dia akan kukuh memegang prinsipnya dan tidak akan melakukan penyimpangan. Ya, next berikutnya. Saya tidak konsisten berintegritas, namun juga tidak pernah melakukan hal menyimpang. Ini kenapa saya delete? Karena sikapnya masih plin-plan, sikapnya masih belum pas, belum menunjukkan konsistensi dalam memegang prinsip integritas. Dalam artian mudah terbawa arus. Temannya melanggar, karena banyak kan yang melanggar, circle-an juga satu circle jadi ikut begitu kan ya. Ini namanya dia tidak punya konsisten. Mudah banget kebawa lingkungan. Ini bahaya sekali kalau seorang ASN seperti ini. Next berikutnya. Yang B perlu kita delete. Karena terkadang sulit untuk berintegritas jika orang di sekitar saya tidak melakukan juga. Sama. Narasi ini berarti menunjukkan orang yang tidak tegas, tidak punya komitmen, tidak punya konsistensi dalam menjunjung nilai-nilai integritas. Dan yang pasti, narasi ini menunjukkan pesimis dalam memegang teguh nilai-nilai integritas. Maka tepat tadi jawaban Bu Widya yaitu jawaban A. Saat ini saya mungkin masih belum sepenuhnya berintegritas, namun saya akan selalu berupaya untuk berintegritas dalam setiap perilaku saya. Narasi ini menunjukkan jawaban yang paling ideal karena
menghadirkan komitmen untuk berusaha menjaga nilai-nilai integritas. Jawaban ini juga menunjukkan sisi moralitas jujur terhadap diri sendiri, yaitu merefleksi bahwa masih belum punya integritas, tapi ingin berusaha. Demikian teman-teman, kita sudah sampai di soal terakhir. Bagaimana? Asik bukan? Sejatinya teman-teman, soal-soal wawancara ini adalah soal-soal yang merefleksikan diri kita, teman-teman. Jadi jangan takut, kuncinya adalah teman-teman berpegang teguh pada 2 poin tadi, punya integritas, punya moralitas yang baik ketika menjawab soal-soal wawancara ini. Nah, teman-teman, izin sebelum menutup sesi berbagi belajar kita di seri 6 ini, saya kembali mengingatkan bahwa kompetensi untuk wawancara bagi guru khususnya sebetulnya ini adalah soal-soal yang untuk merefleksi diri kita sendiri, apakah kita punya integritas dan moralitas yang baik. Sekali lagi, kata kuncinya adalah teman-teman harus punya integritas dan moralitas yang baik ketika menjawab soal ini. Nah, teman-teman, catatan penting dari saya, 1, ketika menjawab soal-soal seperti ini, temukan kata kuncinya. Kemudian yang kedua, eliminasi 2 atau 3 jawaban yang sudah pasti melenceng atau enggak cocok. Kemudian yang ketiga, untuk narasi soal nanti kalau ketemu yang panjang, langsung highlight saja baca pertanyaannya. Dan yang paling penting, yang teman-teman harus lakukan sambil menunggu waktu pelaksanaan seleksi, silakan banyak berlatih, fokus, terus berlatih, jangan lelah untuk berlatih. Ya, itu pesan dari saya. Baik, teman-teman, menutupi perjumpaan akhir dari sesi seri 6 ini, mohon izin, tim SLCC ingin memberikan 1 booster buat teman-teman. Ada seleksi PPK sekarang. Mohon kerjakan dengan tenang, baca soal dengan riang, berdoa agar pikiran menjadi terang, sehingga damai pun datang, dan yang paling penting, semoga beroleh nilai cemerlang. Ini merupakan mantra pengusir deg-degan dari kami, tim SLCC. Saya akhiri seri berbagi ini. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata, gak enak perilaku gitu ya. Kemudian salah-salah ucap, salah-salah panggil nama teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas nama tim SLCC, saya mewakili. Terima kasih banyak teman-teman sudah berkorban waktu, sudah berkorban kuota juga untuk belajar di sini bersama kami. Doa kami, apa yang diikhtiarkan teman-teman ini dapat mencapai hasil maksimal dan cita-cita yang diinginkan. Terima kasih Mbak Tanti. Saya kembalikan forum ini kepada Mbak Tanti. Disilakan. Baik, terima kasih yang luar biasa untuk Bu Titik. Alhamdulillah materi yang luar biasa, penjelasan juga yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman juga mudah memahaminya sehingga nanti bisa membantu teman-teman untuk lebih mudah nanti ya, lebih mudah untuk menganalisis jawabannya pada saat pelaksanaan dan mudah-mudahan nanti bisa membantu teman-teman untuk bisa lebih baik lagi nanti dalam menganalisisnya berdasarkan tadi pemahaman yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh Bu Titik. Baik Bu Titik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Titik, juga terima kasih kepada tim SLCC PGRI Kabupaten Bogor yang telah menyediakan dan memfasilitasi kegiatan kali ini. Semoga apa yang sudah dilakukan oleh kita semua bermanfaat untuk teman-teman dan bisa membantu teman-teman nantinya. Sebelum ini mungkin saya juga kembali mengingatkan nih Bu Titik tadi link absen sudah di-share di chat grup, bisa cek di chat grup untuk link absennya dan teman-teman tidak bosan-bosannya juga kita selalu mengingatkan teman-teman untuk selalu berdoa mempersiapkan tes PPPK ini, juga jangan lupa selalu berlatih agar kita nanti percaya diri saat melaksanakan tesnya. Oke, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri sesi pertemuan ke-6 di sini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tanti terima kasih teman-teman. Mohon izin mengingatkan satu link presensi baru saya bagikan di grup chat.
Silakan saya beri waktu teman-teman 2 menit untuk mengisi link presensi. Disilakan untuk mengisinya sekarang teman-teman. Selanjutnya informasi berikutnya adalah teman-teman kan menanyakan materinya gimana, dibagikan nggak? Insya Allah dibagikan malam ini melalui Google Drive. Mohon Siap, ditunggu terima saja ya kasih. teman-teman Terima ya. kasih, Bu. Ya, sama-sama. Berarti ini untuk pertemuan terakhir ya, Bu. Betul, Pak Wardani. Saya mohon Ibu maaf sehat ya. selalu ya, Bu. Sehat Terima selalu kasih. buat Terima Ibu Hertanti juga. Terima kasih. Silakan teman-teman. Baik, terima Link kasih, Pak. untuk presensi sudah saya bagikan di forum chat atau di kolom chat. Mohon diisi agar kami tahu teman-teman mana saja yang sudah berkolaborasi dengan kami sehingga kami tahu track record teman-teman nanti gitu ya. Silakan. Di mana linknya, Bu? Ada di kolom chat. Kan linknya di mana ya? Sudah di kolom chat. Linknya nggak Silakan. ada. Oh, ini ya. Ini sudah saya share ulang ya. Ibu maaf, mau bertanya Bu. Boleh silakan. Sambil Eh, mengisi boleh sambil tanya. Gimana? Ini Bu ya, saya ingin masuk ke grup WhatsApp Ibu. Itu caranya bagaimana ya Bu? Soalnya saya belum masuk ke grup. Oke. Terima kasih Bu sebelumnya. Oke, ini Bu Nur Putri Utami ya yang bertanya. Iya Bu, betul. Oke. Bu Nur, mohon maaf dari kecamatan mana? Dari Kecamatan Jasinga Bu. Oh, Jasinga. Mohon Ya. izin Bu Nur, saya sekaligus menjelaskan teman-teman nih banyak banget yang nanya grup chat. Sebetulnya grup chat itu kemarin kelanjutan dari ketika kegiatan luring teman-teman. Beberapa teman kami dari tim SLCC diturunkan ke beberapa kecamatan, maka dibagi-bagi. Kebetulan untuk daerah Ibu bukan saya yang pegang gitu Ibu. Jadi mungkin coba di-spill sama temannya yang sudah masuk grup, mohon dimasukkan agar mendapatkan informasi-informasi terkait progres pelaksanaan PPK tahun 2023 ini. Mohon maaf ya Bu Hutri belum dapat membantu begitu. Oke, Bapak dan Ibu, Terima kasih untuk informasinya ya Bu. iya Mohon sama-sama. maaf. Nggak apa-apa, semangat ya teman-teman. Pokoknya luar biasa, terima kasih banyak telah berkenan hadir di room meeting kami. Kami doakan ikhtiar teman-teman sukses selalu. Mohon izin menutup room meeting ini. Amin. Bu Tanti, makasih banyak sudah nemenin saya. Semoga makin berkah. Terima kasih Ibu, terima kasih. Hatur Semoga nuhun. menjadi Amin. ladang pahala. Teman-teman ditunggu Google Drive-nya ya di masing-masing grup WhatsApp-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.